Sobat Ulin, balik lagi nih sama Neng. Sekarang Neng lagi ada di stasiun. Neng mau pergi nih ke Padalarang. Tapi Neng gak sendiri. Neng bareng teman-teman Neng nih. Enggak terlalu panas. Nah, sekarang Neng sama Barudak mau ke Padalarang buat ngelakuin trip challenge 100.000. Kira-kira berhasil nggak ya? Yuk ikutin kita terus. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that smile. Sobat Ulin, daripada diem-dieman, ngobrol yuk sama Neng. Akhirnya nih, kita ketemu lagi. Beberapa minggu lalu, kita udah jalan-jalan ke Sate Iting dan ke Rancakalong. Sekarang, Neng sama Barudak makin jarambah. Mainnya ke Padalarang. Everyone falls down sometime, but you just Hari ini mau kemana? Ke mana ya? Lalu. okay. It's okay. Teman-teman mau kemana hari ini? Padalarang. Padalarang. Ya iyalah. Emang ada apa sih Padalarang? Dapat sih. Dapat aja. Ada stand garden. Ada kupat tahu. Ada pun. Terus Indiana Camp. Indiana Camp. Oh, yang kayak orang-orang ini ya? Yang kayak orang ini. Apa? Indiana gitu. Apa ce? Orang-orang apa ce? Apa tuh? Nanti di sana ya, udah ikutin aja lah kita mau ngapain. Ikutin kita terus. Dadah. Sobat Ulin tahu nggak sih, Kota Padalarang disebut-sebut sebagai wilayah yang layak dijadikan sebagai kota tuanya Bandung Barat. Dikarenakan banyak banget peninggalan sejarah di kota ini. Salah satunya stasiun Padalarang, tempat berhenti keretanya Neng sama Barudak. Stasiun Padalarang udah beroperasi sejak tahun 1884 loh. Wah, udah lama banget ya ternyata. Oh iya, untuk harga tiket dari stasiun kereta api Kiara Condong ke stasiun Padalarang itu cuma Rp5.000. Murah banget kan? Aku sama Jacinda, sama Nafisa, sama Fajri, sama Praja. Sekarang aku mau review kereta ini ke KAI ya. Biasanya ada tidak boleh, ada dilarang duduk. Wait a minute. Ini ada Jacinda bersama jaketnya dan Nafisa, dan ada charger ya, ini port charger, ada gantungan. Sebenarnya ini buat tas, cuman dikasih kresek. Taunya kalian mual gitu ya. Sampai kita mau makan tau. Lapar. Katakan lebih keras. Lapar. Katakan lebih keras. Lapar. Di kereta, Neng sama Barudak cerita banyak loh tentang Padalarang. Katanya, asal mula nama kota Padalarang itu berkaitan dengan Dipati Ukur. Kala itu Dipati Ukur sedang melakukan pelarian dari tentara Belanda bersama pasukannya. Mereka memasuki wilayah Desa Jaya Mekar dan melakukan permusyawaratan di sana. Sayangnya, selama dilakukan perundingan, terdapat sejumlah pasukan yang melawan perintah Dipati Ukur, hingga menyebabkan jatuhnya perintah hukuman gantung.
Peristiwa ini menyebabkan munculnya nama Kampung Gantungan. Sementara, persenjataan yang dimiliki para pasukan pembangkang di Pati Ukur dikuburkan. Tujuannya agar tentara Belanda tidak dapat menemukan jejak keberadaan mereka kala itu. Daerah Cipadang Manah dipilih sebagai lokasi menguburkan senjata-senjata berupa keris, tombak, dan pedang. Hal ini pula menjadi cikal bakal tercetusnya kata Padang Larang yang kemudian berganti menjadi Padalarang. Menarik banget kan Sobat Ulim? Hai, udah di mana sekarang? Sekarang kita di stasiun Godok Bangkok. Enggak deh, habis dari stasiun Cimahi, terus sekarang satu stasiun lagi, stasiun Gede Bangkok kalau nggak salah. Di situ Padalarang dan lagi nyampe. Ntar kita makan wae. Tapi kan itu nanti aku yang bilang. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa. Spoiler aja, spoiler enggak. Nanti kita acting. Calling out Mayday. Sudah sampai di stasiun apa aja? Padalarang. Padalarang. It's so dark out here in space. And it's been so long since I've seen a face. Sehat Kang. The void between you and me. And I'm feeling Terima kasih Kang. going insane. Help me. Jangan dulu biar nanti ngirit gitu. Halo guys. Save me. Akhirnya nyampe di Padalarang, di stasiun Padalarang, baru keluar tadi. Terus kayaknya mau nyari makan dulu soalnya lapar. Ntar nanya barudak dulu. Lapar gak? Pada lapar gak? Lapar dong. Lapar. Aku tuh tahu kupat tahu yang ada di Padalarang terkenal namanya teh kupat tahu 99. Ayo mau kesana yuk. Ya, masuk kesana. Let's go. I'm running out of air. Berapa menit sih? Berapa menit? Sekitar 2 menit juga enggak deh kayaknya. Mungkin kita ganti sana ya. Tapi aku serius loh Sobat Ulin. Sebelum ke Padalarang, aku kan nanya nih sama teman-temanku, enaknya di Padalarang makan apa sih? Dan sebagian besar dari mereka rekomendasiin aku kupat tahu Padalarang 99. Katanya kupat tahu yang legendaris ini ada di Jalan Raya Padalarang nomor 593. Kita lagi on the way ke Kupat Tahu Padalarang. Calling out Mayday. Kita udah nyampe di kupat tahu Padalarang 99 yang terkenal itu. Tapi ternyata nggak serame yang diceritain orang-orang gitu. Mungkin sekarang gara-gara weekday juga, jadi sepi gitu. Sekarang kita langsung masuk aja langsung. Selain jaraknya yang nggak terlalu jauh dari stasiun kereta nih, kupat tahu Padalarang 99 ini juga dikenal dengan rasanya yang enak banget. Aku sendiri sih belum pernah coba ya, tapi penasaran juga pengen cepet-cepet makan jadinya. Kalau kalian ikut penasaran, yuk ikutin kita terus. Kupat tahu ini udah berdiri dari kapan sih? Udah lama banget ya? Yang kupat tahu Padalarang 99 yang ada di 2004. Dan yang punyanya itu kan nenek saya. Nenek saya tuh udah jualan kupat tahunya itu dari zaman SD. Kupat tahu pertamanya itu tahun 45. Ya. Iya.
guys, endol. Penampakan soto. Cobain. Buntet Ya, cobain ya. Bilang dulu dong. Time to breakfast club. Cobain. I believe I can fly. I believe I Oh, ini yang mau ngalahin Bobon Santoso tuh. Fanboy pun lewat. Ini kupat tahunya udah datang. Terus tadi satu porsinya itu kan ini kupat tahu biasa. Satu porsinya itu 12.000. Nah, kalau dibanding tuh ada promo. Gimana nih Ja rasanya? Rasanya tuh kayak bukan kupat tahu, tapi kupat tahu. Karena kita biasanya makan kupat tahu itu kan pakai bumbu kacang kan. Kalau ini nggak ada kayaknya nggak ada bumbu kacangnya. Enak. Enak kan? Gimana? Datang ke sini ditunggu. Enak itu apa orang-orang? Oke Sobat Ulin, kita udah beres nih makan di Kupat Tahu Padalarang. Selanjutnya kita mau ke destinasi selanjutnya yaitu Stone Garden. Kita dari sini ke Stone Garden itu mau naik Grab dan harga Grabnya itu 22.000, ada promo. Sudah langganan paket hemat Grab? Yuk buktiin paket hemat Grab beneran hemat. Bukan promosi ya gas, sehehehe. Buat Sobat Ulin yang mau nyari destinasi yang beda di Bandung Barat, Stone Garden nih jawabannya. Penasaran kan? Yuk ikutin kita terus. Adli, Sania. Aja. Depan. Time is now, place is here to rest. Feeling the holes on my soul. I see. Lokasi Stone Garden ini nggak jauh loh dari Kupat Tahu Padalarang 99 dari Sobat Ulin, kurang lebih cuma 5 kilometeran. Selain naik ojek online, Sobat Ulin juga bisa nih naik angkot jurusan Padalarang Raja Mandala yang warna kuning itu. Sobat Ulin hanya perlu bayar Rp5.000. kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Selama perjalanan nggak akan kerasa capek kok. Di sepanjang perjalanan, Sobat Ulin akan disuguhkan dengan pemandangan gunung kapur, tanaman ilalang. Sobat Ulin juga bisa nih sekaligus lihat di prosesnya batu kapur loh. Tapi Sobat Ulin harus make sure pakai sepatu ya, karena trek jalannya cukup licin nih. Speaking my heart like a Lu ingin foto bareng katanya. Makasih Pak. Dapat minuman. Yeay. Belum Pak. Kakak Gubis. Kakak Gubis. Oke Sobat Ulin, jadi aku sama Barudak udah nyampe nih di Stone Garden. Nah masuk ke sini tuh harus bayar tiket Rp12.000 per orang dan udah free air minum. Nah jadi ini adalah Stone Gardennya, nanti kita naik ke atas. Yuk ikutin kita terus. Stone Garden berlokasi di dataran tinggi kawasan Gunung Masigit, Cipatat, Padalarang, dengan ketinggian 908 mdpl. Pemandangan yang hijau dan tumpukan batu yang unik seakan-akan menjadi daya tariknya tersendiri. Sekarang kita di berapa mdpl?
bengek. Nyanyi apa? Nyanyi. Ke puncak Stone Garden. Kita baca-baca dulu. Pos 1. Oh, ada hewannya emang ya? Hah? Ada hewannya. Ada hewannya. Monyet ekor panjang. Ini ya? Bercanda Jaji. Oke Sobat Uli, jadi kita ini udah ada di pusat informasi Stone Garden. Jadi FYI, Stone Garden itu dibagi jadi 2 zona nih. Zona pertama itu zona konservasi atau untuk penelitian aja. Dan zona kedua ini zona yang kita mau ke sana sekarang atau zona berwisata. Yuk lanjut. Let's go. Itu kan. Waduh. Sobat Ulin, jadi kita udah sampai nih di Stone Garden. Nah katanya batu-batu ini tuh bukan batu biasa loh, batu ini adalah batu kars atau yang sama dengan terumbu karang di laut. Konon katanya menurut Pak ahli, batu-batu ini adalah sisa dari Danau Purba Bantung akibat dari letusan gunung purba jutaan tahun lalu. Oh iya, Sobat Ulin tahu nggak sih? Ada juga nih sejarah yang mengatakan kalau misalnya bebatuan yang ada di Stone Garden ini adalah sisa dari aktivitas alam di masa prasejarah. Hal ini dikuatkan dengan ditemukannya bukti sisa tulang belulang manusia prasejarah di area ini. Nah, kalau misalnya dikaitkan sama legenda, lokasi Stone Garden ini juga dimitoskan erat dengan legenda Sang Hyang dan Dayang Sumbi, cerita turun-temurun di Jawa Barat. Salah satu spot yang menjadi saksi sejarah urban legend ini adalah Gua Pawon. Tapi sayang nih Sobat Ulin, kita belum berkesempatan ke Gua Pawon karena kita harus melanjutkan perjalanan ke Bandung. Mungkin lain kali ya. Wah, itu di sana, di ujung sana itu rumah aku tuh. Oh, cobaan. Aku kayaknya pulangnya terbang aja ke sana. Hati guys. Jadi sekarang Sobat Ulin, kita lagi ada di Stone Garden. Ini udah paling puncak banget. Panas banget tahu, kalian harus tahu ini panas banget. Stone Garden ratingnya berapa? 9/10. Sobat Ulin, kalau misal kesini lebih baik pagi-pagi atau sore-sore biar nggak terlalu panas. Tapi batunya banyak banget, terus keren-keren. Kalian harus hati-hati ya, soalnya nggak bisa kebeset. Sakit tau? Adik-adik. Inpar gitu. Jaya. Inpar. Mana nu jaya. Ulang, Inpar. Kalau misalnya Sobat Ulin ingin berkunjung ke Stone Garden di masa pandemi seperti ini, ada nih beberapa hal yang harus diperhatikan Sobat Ulin semua. Yang pertama, Sobat Ulin harus tetap menggunakan masker demi kenyamanan bersama ya. Dan jangan lupa juga bawa hand sanitizer. Oke Sobat Ulin, jadi kita sama barudak udah turun dari Stone Garden, dari atas tadi. Terus sekarang kita menuju ke Indiana Camp. Di Indiana Camp itu ada kayak cafe dan tempat makan gitu. Ntar kita ke sana. Dari Stone Garden ke Indiana Camp itu nggak terlalu jauh, bahkan masih satu wilayah. Jadi, see you!
Guys, sepertinya ini sudah tutup. Nggak tahu karena sepi, nggak tahu karena ini weekdays, tapi kayaknya tutup. Bentar. Wah, anginnya. Angin gelembung. Tapi kafenya tutup kah? Halo sobat Uni. Halo, Dok. Aduh. Sekarang kita lagi di Indiana Camp, tapi sangat disayangkan sekali Indiana Camp-nya tutup dikarenakan situasi COVID yang melanda di Padalarang. Oleh karena itu kita paling cuma bisa foto-foto gitu. Said you follow me anywhere. Your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Talking to me when I'm just about you. Figure it out without you. And I'm not sitting home without you. Fuck, I'm going out without you. I'm gonna take the city down without you. Nah guys, jadi karena kita tadi udah panas-panasan dan stok minum kita juga udah habis, jadi kita melipir dikit nih ke salah satu warung yang ada di dekat situ. Terus beli es kelapa, lumayan lah seger-seger. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I feel. My heart is Kita udah makan di ibu itu. Kita makan ini. Ada yang beli kelapa juga. Ada yang beli teh. Apa sih namanya? Nutrisari, bukan teh. Hei, jutek bang. Temanku jutek sekali guys. Maaf, gimana rasanya nggak nemu Grab car? Rada gimana gitu tapi nggak apa-apa. Jalan nggak apa-apa jauh? Apa-apa. Kamu gimana kamu? Aku mah sabar orangnya. Sabar. Kita jalan kaki guys biar nggak setruk ya. Ada kok tulis Jumbo. Sedikit kecewa ya nggak bisa ngerasain kopi Fadli ya, karena Udah penasaran. Indian Camp-nya tutup. Padahal tadinya mau flexing. Iya. Jadi kita udah jalan dari Stone Garden, kita nggak dapat Grab, karena di sini nggak ada angkutan umum. Jadi kita harus jalan dari Stone Garden ke Jalan Raya. Jaraknya tuh tadi kata Mang Grabnya sekitar 800 meter. Kita jalan Ya. kurang. Tapi nggak apa-apa, jalan juga karena kita disuguhkan pemandangan yang indah dan becek dan sejarah-sejarah lainnya. Terus nanti kalau misalnya ada, kita lihat truk Padalarang yang ikonik banget, guys. Karena truk Padalarang itu tidak biasa, tidak seperti truk ayam atau truk-truk yang ada di sekitar lihat. Iya. Karena apa? Karena truknya udah lama, maksudnya udah lama beroperasi di sini gitu. Nah ini itu pabrik kapur. Jadi kapur-kapur yang udah diambilin sama truk tuh dikesiniin. Jadi apa yang kapurnya? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah buat semen atau Kamu buat
Padalarang. Bukan dong. Kan ada Google Sobat Ulin. Ada Google Sobat Ulin. Lanjut. Jadi tadi di atas itu ada pabrik coet. Coet apa tadi? Coet tuh ulekan. Yang gede banget. Karena coet di Padalarang itu udah mendunia. Ini serius. Udah tahan banting ya gitu. Udah tahan banting dan udah terpercaya banget kualitinya. Kamu beli nggak? Enggak. Gimana? Tapi nanti ada tukang jualan coet, tukang jualan miniatur truk gitu di pinggir jalan. Kamu mau beli nggak? Ya kita lihat aja. Udah kelihatan nih suara jalan mobil udah kelihatan. Kita sangat merasa ini bukan. Kita ketemu Eits, tunggu dulu nih Sobat Ulin. Gara-gara lihat truk legend Padalarang ini, aku jadi mau ngasih sedikit informasi nih buat Sobat Ulin tentang truk legendaris Jalan Tambang Kapur. Tahu nggak sih Sobat Ulin, kalau misalnya truk ini punya nama loh. Truk ini udah dikenal sama masyarakat Padalarang sekitar dengan sebutan truk Toyota Buaya karena bentuk moncongnya yang mirip sama buaya. Mirip nggak nih Sobat Ulin? Oh ya, truk ini juga udah diproduksi sejak tahun 1964. Wah, udah tua banget ya ternyata. Tapi jangan salah nih Sobat Ulin, walaupun umurnya udah tua, tapi truk ini tetap kuat loh menampung beban yang cukup berat dan tenaganya juga nggak kalah kuat. Ambil kapurnya tuh dari gunung ini nih. Dikerokin. Gitu guys. Gitu Sobat Ulin. Kita naik angkot. Yipi. Ini gimana bukannya? Sabar. Akhirnya selama jalan kaki kurang lebih setengah jam ya, kita dapat angkot jurusan Ini tuh yang Gardenstone ke nggak ada jurusan Gardenstone. iya dari Gardenstone ke stasiun Padalarang. Warnanya warna kuning. Iya. Pantengin terus, jangan lupa ada endorse deh. Jangan lupa ada Giveaway Avanza sama Ayla. sama kulkas 3 pintu ya. Follow channel YouTube-nya Sobat Ulin. Iya. Bye. Oke Sobat Ulin, jadi ini kita udah jalan balik mau ke stasiun Padalarang. Gak kerasa sih udah sore dan udah mau balik juga. Tapi asli seru banget sih sama jalan-jalan tadi walaupun agak capek dikit. Dikit banget. Jalan lagi. Sekarang kita udah turun dari angkot. Mau ke stasiun Padalarang. Iya. Aman bos. Oke, karena tadi kita kondisinya udah hektik banget, jadi kita nggak keburu pesen tiket kereta api secara online. Untungnya, kita sampai di stasiun beberapa menit sebelum keberangkatan kereta. Jadi masih sempet beli tiket di loket. Sekarang kita mau beli tiket pulang. Cuma 5.000. Katanya bisa yang itu tuh info nih buat Sobat Ulin kalau saya mau main ke kereta lokal jangan lupa bawa sertifikat vaksin. Betul. Kalau nggak boleh vaksin nggak boleh jalan-jalan. Nggak boleh vaksin dulu. Awas nakal kayak tahu. Pas udah masuk, antriannya agak lumayan juga. Tapi nggak lama nunggu, kita akhirnya dapet tiket cuma 5.000 aja nih Sobat Ulin. Tapi tujuan kita beda-beda. Nafisa, Fadli, sama Praja turunnya di stasiun Kiara Condong. Neng turun di stasiun Bandung. Dan Jacinda turunnya di stasiun Cimakar. Oh iya Sobat Ulin, di masa pandemi gini sebelum masuk kereta itu kita wajib cek suhu ya. Dan jangan lupa juga scan tiketnya. Selama perjalanan ke stasiun Padalarang, langitnya emang udah mendung banget sih. Untungnya hujan turun pas kita udah masuk ke kereta. Walaupun kena hujan dikit sih.
Sipi. Udah masuk kereta, udah duduk. Mana lihat tiketnya? Nih, tiketnya cuma 5.000. Tapi beda stasiun, kalau aku turunnya di Kiara Condong, kalau dia di Cimekar. Kita pisah. Ini Nafisa. Sobat Ulin, balik lagi nih sama aku. Jadinya di sini aku, Praja sama Fadli pisah nih sama Jacinda. Harus turun duluan soalnya. Sebenarnya tadi Neng Ija udah turun duluan sih di stasiun Bandung dan sekarang aku turun di stasiun Kiara Condong. Jacinda nanti katanya tuh turun di stasiun Cimekar kalau nggak salah. Kalau gitu aku sama yang lain pamit duluan ya. Dadah Jacinda. Yah, ditinggal nih sama barudak. Tapi gak apa-apa, kan masih ada Sobat Ulin. Yaudah deh, aku cerita dikit tentang stasiun Cimekar ini sama Sobat Ulin semua. Jadi, stasiun Cimekar ini adalah stasiun paling muda pada lintas Padalarang Pesugihan karena baru diresmikan pada tanggal 21 Maret tahun 2000. Tapi ternyata, stasiun Cimekar ini adalah stasiun pengembangan dari Stuplas Cindog yang beroperasi dari 1 Mei 1899. Wah, lama juga ya. Udah sampai nih Sobat Ulin, tapi ternyata masih hujan. Sambil nunggu hujan reda, Sobat Ulin jangan kemana-mana ya. Kita mau cerita kesan-pesan kita selama di Padalarang hari ini. Oh iya, sama di akhir video akan ada pengumuman pemenang challenge hari ini. Coba deh Sobat Ulin komen dulu siapa jagoan kalian. Mau tahu kan siapa yang menang? Tonton terus sampai akhir ya. Halo Sobat Ulin, jadi di sini aku udah sampai rumah dan tadi juga udah bersih-bersih, makan, mandi dan lain-lain. Sekarang udah ganti piyama, udah siap mau tidur. Tapi di sini aku mau cerita dulu ke Sobat Ulin tentang one day trip kita ke Padalarang. Jadi menurut aku one day trip kita kali ini benar-benar berkesan banget karena buat aku sendiri ini adalah trip pertama setelah sekian lama nggak naik kereta lagi. Jadi euforia naik kereta itu benar-benar kerasa lagi, dari mulai kayak pesen tiket, terus juga nungguin keretanya datang, cari-cari seat kosong, terus juga desak-desakan sama orang lain untuk masuk ke kereta. Itu benar-benar yang bikin kangen banget. Nah, selama perjalanan kita ke Padalarang benar-benar banyak banget kisah seru, dari mulai kayak hampir ketinggalan kereta, terus juga selama trekking ke Stone Garden itu kita jatuh terus juga kita kayak ketakutan hampir ketinggalan kereta karena nggak ada Grab yang mau ambil orderan kita di Stone Garden. Oh iya, dan juga ternyata kupat tahu Padalarang itu aku baru tahu itu tuh benar-benar super duper enak banget. Jadi Sobat Ulin kalau misalnya mau ke Padalarang jangan lupa coba kupat tahunya karena belum afdol ya kalau misalnya ke Padalarang belum cobain kupat tahunya. Oh iya, karena di trip kali ini kita challenge 100.000 rupiah, jadi di sini aku mau ngitung semua pengeluaran aku selama di Padalarang kemarin. Karena aku naik kereta dari stasiun Cimekar ke stasiun Kiara Condong, jadi aku perlu bayar ongkos senilai 5.000 rupiah. Dan dari Kiara Condong ke stasiun Padalarang juga naik kereta senilai 5.000 rupiah. Nah, di stasiun Padalarang aku sempat jajan air minum itu seharga 6.000 rupiah. Nah, dari stasiun Padalarang ke Kupat Tahu itu menggunakan angkot dan membayar sebesar 5.000 rupiah. Nah, di Kupat Tahu Padalarang 99 aku pesan kupat tahu seharga 12.000 rupiah. Nah, dari Kupat Tahu Padalarang 99 ke Stone Garden kita itu naik Grab dan per orang itu bayar 7.000 rupiah. Di Stone Garden kita perlu membayar tiket sebesar 12.000 rupiah. Nah, di Stone Garden aku sempat jajan itu 4.000 rupiah. Nah, dari Stone Garden ke stasiun Padalarang kita naik angkot lagi dan itu harus bayar 5.000 rupiah. Nah, dari stasiun Padalarang karena aku berhenti di stasiun Cimekar, jadi aku bayar senilai 5.000 rupiah. Nah, jadi total itu kalau dihitung-hitung 66.000. Semoga aku bisa menang ya. Oke, sekian dulu nih Sobat Ulin dari aku. Oh ya, jika otak mulai pusing maka otak butuh refreshing. Maka dari itu berangkatlah traveling. Omat, tong poho Ulin. Halo Sobat Ulin, balik lagi nih sama Neng. Neng sekarang udah sampai rumah. Neng udah mandi, udah beres-beres. Barudak juga pasti udah pada sampai rumah. Atau sih udah mandi apa belumnya? Nah, sekarang waktunya kita cerita tentang hari ini. Capek, haus, keringetan, pokoknya semua dirasain waktu trip hari ini. Capeknya dapet, hausnya dapet, pusingnya dapet karena kepanasan kan itu ya. Tapi senangnya juga dapet. Jujur, ini bener-bener kenangan yang mungkin gak akan bisa Neng lupain. Karena yang pertama, Neng tuh bener-bener gak tahu kan daerah situ. Kayak barudak juga gak ada yang hafal banget. Kayak tahu Padalarang, cuman
sebatas tahu dan kayak pergi ke beberapa tempat doang, nggak ada yang menguasai banget kan. Jadi bener-bener kayak adventure banget gitu. Soalnya kayak kita naik angkot, naik Grab, itu tuh kayak bener-bener ini bener gaya, ini nyampe gaya gitu-gitu. Terus akhirnya tapi kita bisa mencapai tujuan kita. Itu yang pertama ke Kupat Tahu 99, itu enak banget, jujur enak. 12.000 doang, murah, enak. Terus ke Stone Garden capek sih, tapi kayak capeknya tuh segini. Terus keren dan senangnya tuh segini. Mantap. Tapi kayak pas udah sampai atas hilang aja rasa capeknya, karena bener-bener kayak berasa di luar negeri gitu. Batu-batunya tuh pada wah cantik banget pokoknya. Terus kayak berasa terbang aja gitu, karena kan tinggi banget kan itu, kayak ngeliat awan. Pengen deh tidur di sana. Nah Sobat Ulin, setelah cerita, ingat kan kalau trip yang Neng dan Barudak lakuin ini challenge trip 100.000. Dan sekarang Neng udah ngitung pengeluaran Neng. Pertama, Neng naik kereta kan. Naik kereta itu harganya cuma 5.000. Terus 5.000 rupiah ditambah Neng beli roti 13.000. Terus susu 6.500. Angkot lagi 5.000. Karena ini naik angkot dari stasiun Padalarang ke Kupat Tahu. Itu 5.000. Terus Kupat Tahunya 12.000. Terus naik Grab yang dibagi 3 jadi 7.000 per orangnya. Tiket dari Stone Garden itu 12.000. Terus setelah beres menjelajahi Stone Garden, lapar tuh Neng. Jadi Neng beli pop mie dan haus juga. Neng beli air mineral. Pop mie-nya 8.000, airnya 5.000. Ongkos dari Stone Garden ke stasiun Padalarang 5.000. Ongkos keretanya buat kembali lagi ke Bandung 5.000. Totalnya Neng ngabisin uang 83.500. Halo Sobat Ulin, di sini Fadli akan nyeritain gimana sih serunya Stone Garden sama ongkos perjalanan ke Stone Garden. Ongkos dari stasiun Kircon ke Padalarang 5.000, bolak-balik jadi 10.000. Dari stasiun dari Padalarang ke Kupat Tahu, berhubung kita makan dulu pakai angkot cuman bayar 3.000, jadi 13.000. Habis 13.000 itu dari makan kupat 19.000. 13 tambah 19.000 42.000. Habis makan kupat berangkat ke Stone Garden. Naik Grab patungan cuma 10.000, 52. Dan masuk Stone Garden bayar lagi, buletin aja 10.000 jadi 62.000. Nah dari sana kita udah bisa jalan-jalan, lihat-lihat pemandangan di Stone Garden. Nah tadinya tuh Fadli tuh mau bikin kopi di Indiana Camp, cuman gak jadi karena Indiana Camp-nya tutup dikarenakan COVID katanya. Terus bingung akhirnya kemana lagi nih. Nah, habis itu jajan ke warung sekitar murah kok, 15 ribuan. Nah 62 tambah 15.000 77.000. Nah habis dari sana kita lanjut balik. Next time kita harus lebih jauh lagi. Pengennya mah ke Jogja sih ya. Kalau otak mulai pusing, maka dari itu salah guys. Jika otak mulai pusing, maka otak butuh refreshing. Maka dari itu berangkatlah traveling tong poho ulin. Bye. Halo Sobat Ulin, ketemu lagi nih sama Praja. Praja mau ceritain kejadian apa aja sih hari ini. Pertama, ada aja kendalanya. Sebelum berangkat itu uang Praja sempat hilang, tapi alhamdulillah nggak lama kemudian ketemu ada nyempil di pinggir kasur. Terus Praja teh ke stasiun kereta Bandung karena rumah Praja lumayan jauh dari stasiun. Praja nyubuh dari sini tuh berangkat jam 5. Sempet deg-degan sih karena takut ketinggalan kereta. Ternyata
Praja yang nyampe duluan. Nggak lama kemudian Praja ketemu sama si Fadli itu sekitaran jam 6.50. Habis itu Praja mau totalin pengeluaran hari ini, karena ini kan judulnya gitu ya, trip 100k, challenge trip 100k. Yang pertama, tiket kereta itu pulang pergi 10k, terus angkot pulang pergi juga 10k, jajan di Indomaret 20k, beli minuman sama roti itulah. Terus tiket Stone Garden itu 12k, 12.000. Terus di sana Praja tuh beli es kelapa muda, itu enak banget guys, sumpah, itu 15k. Terus Grab dibagi 4 jadi 12k. Terus soto itu 19k. Jadi totalnya itu adalah lumayan boros sih, bukan lumayan juga, emang boros. Totalnya 98.000. Mungkin gitu aja ya dan kesan di hari ini. Stay tune guys, yo. Halo Sobat Ulin, aku udah nyampe di rumah lagi. Tadi kan aku udah travel nih bareng kalian. Terus sekarang waktunya story time. Tapi, bentar, aku si yang paling beda ini si yang paling beda ini nggak akan nyeritain rincian dari awal sampai akhir. Aku bakal di sini cuman kayak ngasih tips and trick aja biar kalian gak ngerasain pahit-pahit yang kita rasain selama travel ke Padalarang tadi. Jadi yang pertama, aku sama Neng Ija itu seperti yang kalian tahu udah diceritain juga kayaknya tadi banyak-banyak di belakang. Aku sama Neng Ija itu hampir ketinggalan kereta loh Sobat Ulin. Jadi kalian, aku mau kasih saran kalau misalnya kalian pergi naik kereta ataupun naik pesawat atau naik apapun mau travel, kalian coba stay di tempat kepergian kalian itu 30 menit atau bahkan sejam atau bahkan lebih sebelum keberangkatan. Kenapa? Karena kalau misalnya telat itu nggak enak banget, kitanya panik, dan kalau misalnya ini kan nggak bisa dipospon ya, kalau misalnya berangkat ya berangkat gitu, keretanya bakal ninggalin kita, nggak akan nungguin kita. Jadi menurut aku mendingan nungguin lama di stasiun atau di airport daripada ketinggalan gitu Sobat Ulin. Terus yang kedua, tolong pastiin stasiun dan atau pokoknya apalah stasiun atau apalah kalian itu benar gitu, karena stasiun aku sama Neng Ija kemarin salah. Aku yang jarang naik kereta ini, yang masih bingung dengan sistem kereta ini, salah stasiun Sobat Ulin. Jadi kalian nanti pastiin dulu stasiun ini udah bener bukan sih kepergian aku dari sini gitu. Terus shout out juga buat bapak polisi atau bapak yang udah ngejagain di stasiun itu, yang udah ngebolehin aku sama Neng Ija masuk ke dalam kereta walaupun kita salah stasiun. Kalian nggak boleh kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya aku pengen ngasih saran waktu di destinasi deh. Kita kan tadi ke Stone Garden. Nah, di Stone Garden itu kita nyampe sekitar jam 10.30 atau jam 11-an gitu. Ternyata jam 11-an itu di Padalarang itu panas banget Sobat Ulin. Jadi kalian kalau misalnya ke Stone Garden jangan lupa bawa payung ya. Walaupun kalian datangnya pagi, siang, sore, menurut aku payung bawa aja. Karena kalau misalnya pagi itu kan kemungkinan ada hujan gitu kan. Kalau misalnya siang panas, terus sore juga kan suka hujan. Jadi kalian mending bawa payung aja. Terus jangan lupa bawa pakai sunblock. Soalnya aku belang. Jadi kalian kalau misalnya ke Stone Garden atau ke wisata yang terbuka gitu, jangan lupa pakai sunblock dan juga bawa payung. Terus yang selanjutnya, tadi waktu kita ke Indiana Camp, nah ya ke Indiana Camp itu ternyata sayangnya lagi tidak beroperasi. Jadi kalian kalau misalnya ke wisata manapun, tolong pastikan juga wisata itu lagi beroperasi atau enggak, udah tutup atau belum, terus bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, kalian harus pastiin. Jangan, kalau misalnya ada informasi lebih, kalian bisa DM ke Instagramnya atau kemananya gitu kan, biasanya suatu destinasi itu pasti punya Instagram atau punya sosial media gitu. Kalian DM ke sana, tanyain sama adminnya, karena kita Sobat Ulin yang mengandalkan Google itu ternyata nggak seakurat itu. Kita mengandalkan Google, di sininya buka-buka aja, ternyata pas kita ke sana tutup gitu kan.
Kayaknya udah sih segitu aja. Terus aku mau sharing tentang pengeluaran aku karena sekali lagi kan ini 100.000 challenge ya. Jadi pengeluaran aku itu tiket pergi itu 5.000, terus ada jajan di Indomaret 10.000 itu minuman sama Fitbar karena aku lapar banget. Terus kupat tahu 12.000, angkot 5.000, masuk ke Stone Garden itu 12.000. Mie Pilus air putih yang aku jajan di warung itu 21.000, angkot 5.000, dan kereta pulangnya 5.000. Totalnya 75.000. Jadi aku masih punya sisa 25.000. Jika otak mulai pusing, maka otak butuh refreshing. Maka dari itu, berangkatlah traveling. Omat tanpa Ulin. Makasih Sobat Ulin. Dadah. Oke, halo Sobat Ulin semuanya, ini Aniska. Nah, gimana nih setelah nonton video barusan, kalian pasti udah tahu kan siapa pemenangnya? Dan yaps, benar, jadi pemenangnya adalah Jacinda dengan total pengeluaran yaitu Rp66.000. Dan karena challenge ini cuma buat seneng-seneng aja, jadi selamat Jacinda, kamu gak dapet apa-apa. Dan buat teman-teman Sobat Ulin semuanya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!